Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas ya soal-soal yang berkaitan dengan dalam rangka persiapan ujian kenaikan kelas atau PAT ya, penilaian akhir tahun. Namun pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal versi bahasa Indonesianya ya. Langsung saja, di sini kita ada beberapa soal ya, coba kita jawab satu persatu ya. Dari ini soal nomor 1 dari triple berikut yang merupakan triple Pythagoras adalah, nah ini sepertinya merupakan kelipatan dari triple ya. Maka dari itu wajib tahu kelipatannya. Oke, sepertinya opsi yang benar itu yang B ya. B ini merupakan triple Pythagoras ya. Semua opsi B ini jarang keluar triple ini ya. Oke, kita lanjut ya, soal nomor 2. Panjang nomor 2 ya. Panjang hipotenusa segitiga siku-siku adalah 30 cm. Jika panjang salah satu sisinya 18 cm, maka panjang sisi lainnya adalah, nah yang dimaksud dengan hipotenusa adalah sisi miring. Nah sekali lagi, hipotenusa itu merupakan sisi miring ya. Kalau coba kita gambarkan segitiga siku-sikunya, nah hipotenusa itu yang ini sisi miring ya, hipotenusa. Jadi sisi miring itu merupakan sisi di depan sudut siku-siku. Nah sisi miring juga merupakan sisi yang paling panjang. Nah andai kalau sisi miringnya itu 30, nah sementara sisi yang lainnya bisa kita taruh di tinggi atau alas ya. Misalkan kita contoh taruhnya di alas ya. Nah ini berkaitan dengan triple, maka dari itu mudah menjawab soal-soal segitiga siku-siku itu wajib hafal triplenya ya. Nah ini kita tandain angka-angkanya yang merupakan angka-angka triple ya. Kita cari tahu nih merupakan angka dasar dari triple yang mana. Nah kan ada 18 nih, kemudian ada 30. Nah kita mau tahu nih satu angka lagi nih berapa. Nah coba kita bagi angka tersebut itu dengan 6 ya. Coba kita bagi 6, berarti ini menjadi 3, ini menjadi 5 ya. Nah artinya udah kelihatan nih dari angka dasar triple yang mana, yaitu dari 3, 4, 5. Nah berarti untuk mencari angka yang belum tahu ini kita kalikan 6. Nah 24, berarti jawabannya yang C ya. Oke, kita next, langsung soal nomor 3. Himpunan sisi segitiga di bawah ini yang merupakan sisi segitiga siku-siku. Coba kita cek ya. Yang opsi A nih harusnya nih 7 nih, 7, 24, 25 ya. Kemudian yang opsi B harusnya 9, 40, 41 ya. Nah kemudian yang C ini jarang lihat yang C ini ya. Yang C oke, sepertinya jawabannya yang D ya. Oke, next. Sebuah kapal berlayar ke barat sejauh 10 km. Barat, timur, selatan. Nah, berarti barat ke sebelah kiri ya. Oke, sebuah kapal berlayar ke barat sejauh 10 km, itu ke arah barat. Kemudian ke selatan sejauh 24 km. Selatan berarti ya. Maka jarak dari tempat semula adalah ininya berarti ya, dari sini ke
Nah ini 24. Nah ini sama sepertinya berkaitan dengan triple Pythagoras. Berarti kita urutkan dulu angkanya ya. Ada 10, ada 24. Nah ini kita belum tahu nih berapa. Nah coba ini semua kita bagi dua nih. Kita bagi dua ya, jadinya 5, ini 12. Nah biasanya pasangannya kalau 5 12 yaitu 13. Berarti untuk ke atasnya lagi itu dikali 2 ya. Kalau ke bawahnya dibagi 2, kalau ke atasnya lagi dikali 2 berarti 26. Nah sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa 17 dan salah satu siku-sikunya 8. 8. Nah keliling segitiga tersebut adalah, nah biasanya kalau dalam triple ada 8, ada 17. Nah maka salah satu sisinya lagi yaitu 15 ya. Ini merupakan angka dasar triple. Nah kalau keliling ya cukup ditambahkan aja semua sisinya, berarti ini ditambahkan aja. Nah, maka hasilnya menjadi 8 tambah 15 itu 23 ya. 23 ditambah 17 itu 40. Nah berarti keliling 40 B. Nah, tadi soal nomor 3 ya kalau tidak salah. Kali 4 paling lingkaran yang mempunyai jari-jari 5 cm adalah lingkaran sama dengan 2 dikali P kali R ya, sama dengan 2 dikali 314 per 100 dikali 5 ya kan. Nah ini 2 kali 5 10 nih ya kan, 10 coret tambah ini 61. Nah coretnya 61 berarti tinggal 314 dibagi 10 ya, berarti hasilnya 31,4. Nah MB ya. Oke, jika diameter sebuah roda adalah 49, maka untuk menempuh jarak 1,54 km roda harus berputar berapa kali? Oke, berarti kita gunakan rumus panjang lintasan ya. Panjang lintasan itu berarti PL panjang lintasan sama dengan lingkaran kali banyak putaran. Nah, sementara jaraknya itu 1,54 km. Nah, dari kilometer ke meter berapa tuh? Dari kilometer ke meter itu 1000 ya. Nah, maka untuk memudahkan desimal itu kita ubah ke meter dulu nih, berarti 1,54 kali 1000 ya, atau 10 pangkat 3 lah. Nah berarti 1540 ya. Oke, berarti ini 1540 sama dengan diameternya 49 ya, berarti kita menggunakan yang PD ya. Gunakan PD nih, PD berarti 22/7 kali 49 kali banyak putaran ya. Oke, coret jadi tinggal 7 ya. Nah 22 kali 7 itu 154 ya, jadi 1540 sama dengan 154 kali banyak putaran ya. Oke, berarti ini 154 kita coret nih, 154 sama 154 juga di sini. Nah berarti sisanya tinggal sebelah kiri tinggal 10 ya, berarti banyak putaran. Kali ya, 10 kali
ya, jawabannya yang E. Nah, oke. Kalau dirasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Oke, kita next ya. Next. Soal tentang luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Nah, tadi ini soal berapa nih? Soal ke-7 ya. Soal ke-7, ke-8 dan ke-9. Oke. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini dengan P-nya 22/7. Nah, jadi luas daerah itu luas yang dalamnya ya. Berarti kita cari luas lingkaran utuhnya dulu ya. Lingkaran utuh yang mana? Yang ini nih. Lingkaran utuh yang ini nih. Nah, ditambah yang ini nih. Nah, berarti jadinya satu lingkaran utuh. Nah, dengan diameternya itu nggak kelihatan ya. Ini (84) ya. Nah, berarti cari lingkaran utuhnya dulu ya. Kemudian dikurangi dengan yang lingkaran kecil ini. Ya, yang kecil dengan diameternya itu 42 ya. Nah, oke. Kalau diameternya 84 berarti jari-jarinya itu 42 ya. Nah, kalau diameter 42 berarti jari-jarinya 21 ya. Langsung kita masuk rumus luas lingkarannya ya. Berarti luas lingkaran itu kan PR kuadrat ya. Ini sama-sama menggunakan PR kuadrat. Nah, berarti PR kuadrat yang pertama itu kita menggunakan yang 42 ya. Berarti 47 kali 42 kali 42 dikurang 22/7 kali 21 kali 21. Nah, ini bisa kita coret jadinya 6 ya. Bisa kita coret jadinya 3. Berarti 22 kali 42 kali 6. Kurang 22 kali 21 kali 3 ya. 1386. Nah, berarti tinggal kita kurang tuh. Nah, ini hasilnya 4158. Jadi ya, sebuah lingkaran memiliki diameter 21. Jika P-nya 22/7, maka luas lingkaran tersebut adalah gampang. Luas lingkaran itu kan rumusnya biasa umumnya digunakan PR kuadrat ya. Nah, berarti pakai 22/7 dikali. Nah, karena diameternya di sini 21 dan cara mencari jari-jari itu kan setengahnya diameter ya. Ya kita tulis saja bentuknya seperti ini. 21 dibagi 2 kali 21 dibagi 2. Nah, ini sama aja juga dengan jari-jari ya.
cuma tidak dihasilkan karena nanti justru malah jadinya desimal, dan biasanya kalau perkalian desimal itu cenderung sulit dihitungnya ya, atau belum terbiasa lah. Nah, ini bisa kita begini 3 nih hasilnya kan. Nah, kemudian ini bisa kita bagi ini 11. Nah, berarti tinggal 11 kali 21 kali 3 693 ya, bagi 2. Nah, catatlah 34 6,5. Oke. Jika jari-jari dua lingkaran adalah 6 dan 10, maka perbandingan luas kedua lingkaran tersebut adalah gampang ini ya. R yang pertama berbanding pi R yang kedua ya. Jari-jari pertama dibandingkan dengan jari-jari kedua. Tapi dengan pi habis ya, karena nilainya sama ya. Jadi kita tinggal bandingkan jari-jarinya saja, tapi dikuadratkan. Berarti 6 kuadrat per 10 kuadrat. Nah, hasilnya berarti 36 per 100 ya. Nah, kita bagi berapa nih? Kita bagi 4 itu 9 ya. Kita bagi bawahnya 4 itu 5 ya. Nah, oke, berarti ini yang paling sederhana ya. Berarti yang A. Next ya. Ini soal nomor 10, ini soal nomor 11. Jika panjang OB adalah 12, maka panjang busur kecil AB adalah, nah ini berkaitan dengan panjang busur ya. Panjang busur itu rumusnya alfa derajat per 360 kali lingkarannya. Maksudnya itu derajatnya ya, derajat yang diketahui sininya 105 nih, 105 per 360 dikali, nah ini sepertinya karena opsinya bilangan bulat semua ya, tidak desimal, berarti coba kita gunakan yang 20/7 meskipun jari-jarinya bukan kelipatan 7 ya. Yang lingkarannya kita menggunakan PD boleh ya. Nah, nanti dikali 24 ya. Nah, karena OB itu kan jari-jari, karena jari-jarinya 12 berarti diameternya 24, 2 kalinya jari-jari ya. Nah ini kan kalau disederhanakan jadinya 7 per 24 ya, kali 22 per 7 kali 24. Nah ini bisa kita coret nih, ini main nih. Nah saya tinggal 22, berarti jawabannya yang A. Nomor 11 ya. Jika panjang busur AB 135, nah ini panjang busurnya 135 nih. Nah sementara panjang busur CD belum tahu. Tinggal kita bandingkan saja ya, ada perbandingan, berarti 50 per 80 sama dengan 135 per X. Nah ini kitanya belum tahu nih panjang busur CD berapa, makanya kita misalkan dengan X. 0 sama 0 bisa kita coret. Nah ini bisa kita cari tahu nih 5 dikali berapa supaya hasilnya 135. Nah, 5 dikali 5 dikali 27 ya. Nah, 5 kali 27 itu 135, berarti yang bawah juga harus dikali 27 ya, berarti 8 dikali 27. Nah hasilnya adalah 216 B ya. Oke, next ya.
pada gambar di atas besar sudut AOB 60 derajat. Jika luas juring BOC 36, maka luas juring AOB adalah, nah ini ceritanya AOB nih, besar sudutnya itu 60 derajat. Nah sementara luas juring BOC ini 36 nih, luas juringnya 36 ya. Maka luas juring AOB adalah, nah ini sama seperti soal sebelumnya, kita menggunakan perbandingan aja ya. Nah ini kalau misalkan di gambarnya gini, yang anggap ini A, ini O, ini B, nah ini C. Nah AOB itu kan 60 derajat ya, 60 derajat. Nah berarti kan ini namanya berlurus atau suplemen ya. Nah, totalnya itu harus 180, berarti BOC itu sisanya adalah 120. Nah tinggal kita pakai perbandingan aja nih. Nah 60 derajat per 120 derajat sama dengan, nah karena juring AOB nya belum diketahui berarti kita X. Nah sementara juring BOC nya sudah diketahui yaitu 36. Nah udah, ini tinggal kita coret. Nah tinggal 6 sama 12 ya. Sama seperti tadi nih, 12 dikali berapa supaya hasil 36 dikali 3 kan. Nah karena dikali 3 bawahnya, maka atasnya pun juga dikali 3 adalah 18 C ya. Next, luas juring lingkaran yang memiliki sudut pusat 144 dan berdiameter 20 cm adalah, nah luas juring ini luasnya apa per 360 derajat kali luas lingkaran. Nah yang membedakan dengan panjang busur itu lingkaran ya, sementara kalau luas juring itu menggunakan luas lingkaran. Di sini katakan sudut pusatnya 144, berarti 144 per 360 dikali, nah pi nya berarti karena diameternya 20 berarti jaraknya 10 ya. Kita gunakan yang 314 plus 100 saja ya, sama aja, dikali 10 kali 10. Nah ini kita gunainnya yang pi r kuadrat ya. Nah ini kan bisa kita coret nih. Nah jadi tinggal kita kecilkan aja nih, 144 per 360 kali 314, atau kita kalikan semua juga bisa ya. Jadi tinggal dibagi 360, 144 kali 314 dibagi 360. Nah hasilnya adalah 125,6. Nah yang A ya. Soal nomor 12, soal nomor 12. Next ya. Berarti soal nomor 14, 15, 16. Nah kita jawab soal nomor 14 ya. Pada gambar berikut, jika panjang OA 10 cm, maka luas daerah yang diarsir adalah, luas daerah yang diarsir yang mana ya? OA, maka luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah sudut ACB 32 nih. Oke 32, maka besar sudut OAB itu berapa? Nah OAB itu berbeda dengan AB. Nah ini berkaitan dengan sudut pusat dengan sudut keliling. Sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling.
dengan catatan berada pada busur yang sama kaki-kaki sudutnya ya. Nah, kebetulan di dalam gambar ini mereka kaki-kaki sudutnya sama, yaitu sama-sama di AB ya. Maka berlaku sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. ACB itu merupakan sudut keliling, berarti kita bisa mendapatkan AOB nya nih. Nah, AOB nya berarti 2 kalinya dari ACB. Nah, berarti AOB itu 2 kalinya dari sudut ACB ya. Nah, berarti 2 kali 32 yaitu 64. Kalau kita gambar kembali atau kita gambar ulang, nah ini udah dapet nih 64. Nah, sementara kita diminta mencari OAB nya. OAB berarti yang ininya nih kita belum dapat. Nah, sementara OA dengan OB itu panjangnya pasti sama karena sama-sama jari-jari, sehingga segitiga ini bisa kita katakan sebagai segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki berarti kaki-kakinya selain panjangnya sama, besar sudutnya juga sama ya. Nah, berarti tinggal kita kurang aja ya. Nah, jumlah sudut segitiga kan 180 ya. 180 dikurang 64. Nah, berapa tuh? 80 dikurang 64, 116. Lalu bagi 2 supaya mendapatkan sama besar masing-masing. 58. Oke, berarti jawabannya yang A ya. Pada gambar di bawah diketahui besar sudut OPR ya. OPR ini ya. OPR itu 35, sementara OQR 25. Ini kalau ketemu soal yang seperti ini, di sini kita diminta mencari besar sudut POQ. Oke, berarti kita diminta mencari PRQ nya dulu ya. Nah, PRQ sendiri, untuk mendapatkan PRQ ini untuk menjawab soal ini, mencari sudut POQ, kita cari tahu dulu besar sudut PRQ nya dengan cara menjumlahkan sudut RPQ dengan OQR. Nah, dan kalau dijumlahkan ini jadinya 60 ya. Nah, berarti ini 60 nih. Nah, karena PRQ ini 60 derajat, sementara sudut POQ ini merupakan sudut pusat, yang artinya sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Nah, dengan catatan sudut pusat ataupun sudut kelilingnya berada pada busur yang sama. Ini kan sama semua ya, berada pada busur PQ, kaki-kakinya nih. Nah, berarti 2 kalinya aja dari ini. Oke, 100 derajat. Yang G. Oke, kita next ya. Oke. Gambar di atas diketahui besar sudut DOA 29 jika besar sudut ACB 22,5. Nah, maka besar sudut BOD. Oke, BOD. ACB 22,5. ACB 22,5. Nah, di sini kita lihat ya bahwa untuk mencari besar sudut BOD, itu merupakan penjumlahan dari sudut AOB ditambah sudut DOA. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu nih besar sudut AOB nya. Sementara AOB di sini
merupakan sudut pusat. Sudut kelilingnya mana? Yang ACB. ACB sendiri 22,5. Nah, berarti sudut AOB itu karena sudut pusat, berarti 22,5 dikali 2, nah, 45 ya. Nah, kita lihat untuk mencari 45 ditambah DAA nya 29. Nah, berarti sudut BOD itu 45 tambah 29, 74. Yang A ya. Oke, next ya. Pada gambar di atas nilai X tambah Y. Oke. Nah, ini kan yang diketahui yang ini nih 38 nih. Nah, berarti karena ini bertolak belakang ya, berarti besar sudutnya sama si X ini ya, berarti 38 juga. Nah, 38 juga. Sementara yang Y, nah yang Y ini berlaku namanya pelurus ya, atau suplemen yang kalau dijumlahkan itu 180 derajat ya. Artinya untuk dapatkan sudut Y itu 180 kurang 8 ya. Berapa tuh? Kurang 38, 142. Berarti yang sudut Y nya ini 142. Nah, kalau mereka dijumlahkan ya sudah 140. Atau ini X atau Y ya, karena dia suplemen juga bisa langsung kalian tahu ya, kalau dijumlahkan nih mereka 180, sama aja ya. Berarti jawabannya itu ya. Oke, kita next. Ketahui dua buah lingkaran dengan jari-jari 4 dan 9. Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran tersebut adalah 12. Jarak kedua pusat lingkaran adalah, nah ini kalau berkaitan dengan garis singgung lingkaran, pertama kita urutkan dulu nih. Ada R, ada ini karena persekutuan luar berarti PL ya, dan ada JP. Itu jarak kedua pusat lingkaran. Garis, garis, garis. Nah, kalau persekutuan luar itu dikurang jari-jarinya ya, karena itu ada 4 ada 9, berarti 9 dikurang 4, jawabannya 5 ya. Oke, sementara persekutuan luarnya itu 12. Nah, kita ingat ada 5 ada 12, berarti triplenya adalah 13 ya. Nah, yang A. Sekali lagi ingat-ingat triple. Diketahui dua buah lingkaran dengan jari-jari 12 dan 5. Jika jarak titik pusat kedua lingkaran tersebut adalah 25, maka panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah, nah sama seperti soal sebelumnya berarti ya, kaitan dengan persekutuan luar berarti R, PL, dan JP ya. Nah, kalau persekutuan luar jari-jarinya dikurang, artinya 12 dikurang 5 adalah 7 ya. Nah, persekutuan luarnya itu kita belum tahu, sementara jarak kedua pusatnya 25. Nah, ini triple yang mana nih? Kalau ada 7 ada 25, maka salah satu angkanya lagi adalah 24 ya. Itu bukan triple ya. Nah, kita lihat soal selanjutnya. Pada gambar di atas panjang jari-jari PA 7 dan QB 3. Jika panjang garis singgung persekutuan dalamnya 24, maka jarak kedua pusatnya adalah, nah ini merupakan gambar dari garis singgung persekutuan dalam ya. Berarti R, PD, JP. Nah, bedanya dengan PL atau persekutuan luar, PD itu jari-jarinya ditambah. Nanti kita tambahkan ya, 7 tambah 3 itu 10 ya. Oke, sementara panjang garis singgung persekutuan dalamnya 24. Nah, yang ditanya adalah JP nya nih. Nah, berarti kita harus tahu nih dia dari angka dasar triple yang mana, 10, 24. Nah, coba ini kita belum tahu nih, tanya X lah ya. Coba masing-masing kita bagi 2 ya. Berarti ini 5, 12. Nah, biasanya pasangan ini adalah dari dasar triple 5, 12, 13 ya. Berarti untuk mendapatkan si X ini kali 2 ya. Berarti 26 ya. Jawabannya yang ini yang apa nih? Yang D. Oke, next ya. Nah, ini berkaitan dengan tali ya.
Gambar di atas menunjukkan penampang susunan 10 buah tabung dengan jari-jari 14 cm yang diikat dengan 11 tali. Panjang tali yang digunakan adalah berkaitan dengan panjang tali. PT panjang tali itu sama dengan keliling lingkaran ditambah N dikali D. N dikali D itu apa? Nanti kita bahas ya. Jadi keliling lingkaran ini untuk mewakili tali-tali yang melengkungnya ya. Sementara tali-tali yang lurusnya itu diwakili oleh N kali D atau banyaknya diameter dalam lingkaran tersebut ya, dalam lingkaran yang terkena talinya. Berarti yang bagian tengah tidak kena tali ya. Oke, lingkaran itu sendiri rumusnya pi D ya, kali jari-jari 14 berarti 22/7 kali 28 ya. Nah, ini kan jari-jarinya 14 nih. Jari 14. Berarti kalau itu diameter ya 28 ya. Nah, sementara N kali D kita hitung aja nih. Nah, ini kan 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9. Berarti ada 9 dikali 28. Coret ya, jadinya 88 ditambah 9 kali 28 sendiri 252, sehingga 88 ditambah 252 adalah 340 ya. Oke, cek ya, PT sama dengan sama ya, lingkaran tambah N kali D. Ini karena diameternya 20 ya, berarti 314/100 kali 20 ya, tambah ND. Nah, ini kita cara menghitungnya gini ya. Kalau ini 1, 2, 3 kan ada 3 diameter tuh. Nah, ini karena yang kena tali cuma ini setengah aja dan ditambah setengah ini, jadi banyaknya diameter ada 4 ya, karena yang lengkungan ini sudah diwakili oleh si kelilingnya ini. Nah, berarti 4 kali 20 ya, coret jadi 5 ya, jadi tinggal 314 dibagi 5, 62,8 ditambah 4 kali 20 itu 80 ya. Nah, berarti tambah 80, 142,8. Ada, berarti jawabannya yang E. Nah, jawabannya yang E. Oke, sekali lagi kalau dirasa terlalu cepat penjelasannya, silahkan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Oke, coba ya, kita next ya. Oke, Muiza bermain layang-layang di lapangan. Panjang tali layang-layang yang digunakan adalah 15 meter. Jarak Muiza dengan layang-layang 12 meter. Tentukan ketinggian layang-layang dari permukaan tanah. Oke, ini beratnya nih layang-layang nih. Layang-layang, terus panjang tali layang-layang yang digunakan dari 15 meter nih ya. Kemudian jarak Muiza dengan layang-layang 12. Tentukan ketinggian layang-layang dari permukaan tanah. Oh, ini ya tinggiannya. Nah, oke. Biasanya kalau ini berkaitan dengan segitiga siku pasti berkaitan dengan triple ya. Berarti ini ada ceritanya nggak tahu ya, X ada 12, ada 15. Nah, ini kan kita coba bagi 3 nih. Nah, berarti ini 5, 4. Nah, berarti pasangannya adalah
maka dasar tripper dari 345. Berarti untuk mendapatkan si X ini ya berarti kebalikannya kali 3 ya. Nah, berarti 9. Berarti tinggian layang-layang dari permukaan tanah adalah 9 meter. Oke. Sebuah stadion berbentuk lingkaran dengan diameter 84. Dengan diameter 84 ya. Sekeliling stadion akan dipasang lampu dengan jarak antar lampu 6 meter. Nah, ini berarti berkaitan dengan keliling lingkaran ya. Lingkaran sendiri rumusnya pi kali D. Nah, sementara diameternya 84, jadi 22 per 7 kali 84, coret 12 ya, sehingga 22 kali 12 264. Nah, berarti kelilingnya itu 264 meter. Nah, karena jarak antar lampunya itu 6 meter, berarti tinggal bagi 6 aja. 44 lampu ya. Nah, berarti ada 44 lampu. 4 lampu ya. Oke. Ketahui keliling lingkaran garis 14, besar sudut AOB nya 72 dan nilai P nya 3,14. Tentukan luas juring AOB. Nah, berarti ini kita harus mencari, karena luas juring itu kan 8 derajat per 360 dikali luas lingkaran ya. Nah, kita nyari jari-jarinya dulu nih, jari-jari dari keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran sama dengan Pi dikali D ya. Nah, karena kelilingnya 314, nah sementara Pi nya itu disarankan 3,14 atau 314 per 100 ya. Oke. Nah, berarti kali diameter. Nah, sehingga kalau kita balik ya, ini pindah ruas jadinya 314 dikali 100 per 314 ya. Coret. Nah, berarti diameternya itu 100. Oke. Dapat diameter 100, berarti jari-jarinya 50 ya. Nah, setengahnya ya. Nah, luas juring sendiri itu adalah berarti 72 per 360. Ya, kita hapus saja ya. Hapus saja yang ini nih. Oke, lanjut ya. Perhatikan luas juring itu derajatnya itu 72 ya, kali 360 kali pi r kuadrat ya, luas lingkarannya 72 itu berarti 72 per 360 itu berarti kalau disederhanain 1/5 ya. Nah, berarti dikali 314 per 100. Nah, jari-jarinya ini nih ya, kali 50 kali 50 ya, 50. Nah, berarti kan ini nolnya 2 nih, coret sama 02 ini ya. Nah, kemudian 5 ini, 5 yang ini coret sama 5 ini. Nah, berarti tinggal 314 kali 5, 14 kali 5. Nah, berarti luas juringnya itu adalah 1000 Oke, mungkin cukup ya pembahasan soal pada sini.
Tapi sebelum itu, jika nanti video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silahkan tekan tombol like-nya. Jika ada soal yang perlu dibahas atau saran, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.